Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai masuk ke bakteriologi. Pertama kita akan membahas morfologi dan struktur bakteri. Contoh bentuk bakteri lainnya yaitu bakteri berbentuk batang. Kita lihat pada sketsa ini kita lihat ada batang ya, tetapi dia rantai ya. Batang bersusun-susun membentuk rantai. Ini contohnya pada Bacillus cereus ya atau Bacillus anthracis ya. Jadi genus Bacillus yang banyaknya bentuknya seperti ini. Kita lihat Bacillus anthracis penyebab penyakit antraks ya pada hewan dan mungkin juga pada manusia. Ini tersusun seperti rantai, bentuknya basil atau kotak ya. Ini pengamatan dari mikroskop ya, bakteri asli yang sudah diwarnai. Gramnya itu gram positif. Nah, kita lihat ada bulat-bulat kosong ya, yang kosongnya itu di dalam sel ya, ataupun ada yang sudah di luar sel. Nah, ini adalah endospora. Karena Bacillus ya ataupun Clostridium ya, itu dua bakteri yang menghasilkan endospora. Nah, kita lihat yang sebelah kiri ini ada Clostridium perfringens. Nah, bentuknya batang ya atau basil, tetapi dia pleomorfik ya, bentuknya tidak beraturan ya. Jadi dia batang tetapi agak-agak tidak beraturan. Dia gram positif juga sama. Kemudian yang di bawah kiri ini ada Bacillus juga, bukan Bacillus, mohon maaf, basil juga ya, bentuknya batang, tetapi dia pada ujungnya ya ada pembengkakan ya, jadi tampak seperti drumstick ya, drumstick atau pemukul gong gitu ya, atau kita bisa katakan seperti jarum pentul atau seperti korek api ya. Nah, ini batang tetapi ada pembesaran di bagian ujung. Kenapa dia membesar di bagian ujung? Karena terdapat endospora juga ya, tetapi letaknya di terminal atau di ujung. Nah, ini khas pada Clostridium tetani, penyebab tetanus ya, penyakit tetanus. Kalau Clostridium perfringens itu penyebab luka gangren ya. Nah, kemudian kita lihat yang lain, ini basil juga atau batang ya. Tapi ini gram negatif. Ini contohnya ada Proteus ya, penyebab infeksi pada saluran kemih ya. Kemudian ada Pseudomonas juga sama ya, bisa infeksi luka begitu. Nah, ini batang gram negatif tetapi rounded end ya, atau ujungnya membulat ya, tidak kotak tetapi ujungnya membulat. Nah, itu contoh-contoh bentuk batang ya pada bakteri. Kita lihat bentuk bakteri batang lainnya. Sebelah kanan ini ada sketsa. Ini adalah bakteri Corynebacterium diphtheri. Ya, penyebab penyakit difteri. Nah, bentuknya batang tetapi pleomorfik ya, tidak beraturan. Dan ada ciri khas dari letak ya, penataannya, yaitu dia tersusun seperti pagar berjajar ya, ataupun dia membentuk seperti huruf Cina gitu. Nah, kemudian yang sebelah kiri ini ada Listeria monocytogenes, penyebab penyakit listeriosis. Nah, ini gram positif basil ya, pleomorfik juga ya, seperti Corynebacterium diphtheri ya, dan susunannya juga khas, dia bisa berjajar ataupun dia bertumpuk ya atau bergerombol. Oke, kemudian ada yang di bawah ini adalah nocardia, penyebab nocardiasis ya, dan ada actinomyces, penyebab borok atau infeksi abses ya, luka.
Oke, nah ini bentuknya lebih panjang, kemudian lebih tipis, bisa seperti putus-putus, seperti manik-manik gitu ya, dan juga bercabang. Dan nokardia ini apabila diwarnai, dia terwarnai oleh pewarnaan tahan asam ya. Jadi bisa terwarnai oleh pewarnaan bakteri tahan asam BTA. Kita lihat bentuk bakteri lainnya, yaitu ada bentuk spiral. Nah, kita lihat gambar yang di atas kiri ya. Ini bakterinya berbentuk melengkung seperti koma ya, kemudian seperti sayap burung camar ini, atau bentuknya seperti huruf S. Nah, mikroba tersebut adalah bakteri Campylobacter, penyebab diare ya, atau infeksi pencernaan. Kemudian ada juga Vibrio cholera. Nah, ini yang bawah kanan. Ini penyebab penyakit kolera. Kemudian yang atas kanan ini berbentuk spiral panjang ya, atau spirohet. Ini contohnya ada bakteri Borrelia ya. Ini yang bawah juga merupakan sketsa, ini Borrelia juga. Ini bentuk spirohet ya, spiral panjang. Ini penyebab penyakit Lyme disease yang ditularkan melalui kutu. Nah, kemudian ada yang lain yang spirohet juga, itu adalah Treponema pallidum. Ini contohnya penyebab penyakit sipilis.